Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Bapak Ibu. Terima kasih sudah terus memantau, menyaksikan channel ini, dan terus dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan biasakan juga Bapak Ibu untuk menonton video-video saya secara full. Dan jika Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung channel ini melalui super thanks-nya. Nah, jadi kali ini informasi yang akan saya berikan itu berkaitan dengan lini masa proses pengajuan jabatan akademik dosen. Ini bukan berarti meskipun di video saya ini tertulis LL Dikti wilayah 6, tetapi semua LL Dikti ya mungkin juga bisa menjadi referensi buat PTN-PTN, tetapi ini lebih difokuskan kepada LL Dikti dulu. Nanti video berikutnya saya akan membahas tentang yang PTN ya. Nah, jadi ini bukan hanya yang terjadi di LL Dikti wilayah 6 saja, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa surat ini itu tertanggal 13 September 2024. Di sini tertulis bahwa menindaklanjuti keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 384/P/2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen, dan merujuk pada lini masa di Sistem maupun Menteri Sosialisasi yang akan terlampir di sini. Dengan hormat disampaikan lini masa pengajuan jabatan akademik dosen di LL Dikti wilayah 6 sebagai berikut. Yang pertama itu, jadi masing-masing LL Dikti itu Bapak Ibu itu punya schedule tersendiri-sendiri yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek ya. Sama halnya ketika Bapak Ibu contoh misalnya di LL Dikti wilayah 6 ini itu kan misalnya dia menaungi sekian ratus PTS gitu. Nah, masing-masing PTS itu juga sudah dijadwalkan untuk diserahkan ke LL Dikti wilayah 6 seperti itu. Jadi tidak bisa misalnya ada 200 PTS yang ada di bawah LL Dikti wilayah 6 itu kemudian serentak 200-nya kemudian menyerahkan berkas kenaikan jabatan akademiknya di tanggal yang sama. Enggak, itu di LL Dikti itu sudah membuatkan jadwal masing-masing. Itu. Nah, kemudian Kemendikbudristek itu juga membuat jadwal untuk masing-masing LL Dikti ini seperti itu. Jadi lini masanya jelas ya. Ini saya contohkan di LL Dikti wilayah 6. Kalau kita lihat di sini bahwasanya pada tanggal 13 sampai 17 September 2024 itu adalah terkait dengan validasi PDD di Sister ya. Kemudian LL Dikti itu bahkan kedepannya lagi yang seisu yang saya dengar itu bukan lagi melalui Sister ya, tetapi ada aplikasi yang lain juga ya yang disebut Arjuna. Tapi saya bilang bahwa Arjuna itu sebenarnya sudah lama, tapi kemudian itu isu yang saya dengar ya, tapi sudah diganti lagi ke Sister. Nah, isunya akan dikembalikan lagi ke Arjuna gitu ya. Kemudian tanggal 15 sampai 20 September itu adalah revisi ajuan periode 1 yang tidak direkomendasikan. Jadi kalau yang direkomendasikan akan terus lanjut, kalau yang tidak direkomendasikan akan dikembalikan, kemudian diberikan waktu revisi selama 5 hari itu. Kemudian 17 sampai 20 September 2024 itu pembukaan ajuan baru dan balikan asisten ahli sampai dengan guru besar yang akan mengajukan periode 2. Jadi teman-teman dosen kemarin yang bertanya terkait dengan apakah asisten ahli dan juga lektor kepala itu berbeda ajuannya, sekarang tidak. Jadi itu bisa sudah dilakukan melalui Sister. Portalnya sudah dibuka tuh. Ya. Kemudian itu aplikasinya melalui si Jago ya. Untuk yang asisten ahli sampai dengan guru besar. Kemudian setelah itu tanggal 17 September sampai 9 Oktober 2024 itu adalah pembukaan ajuan periode kedua itu di Sister seperti itu. Selanjutnya tanggal 18 sampai 19 Oktober 2024 itu workshop peraturan jabatan fungsional dosen angkatan ketiga yang akan dilakukan di LL Dikti wilayah 6. Jadi
Untuk bagaimana dengan LL Dikti wilayah yang lain itu sudah ada jadwalnya gitu. Kemudian untuk 20 sampai 23 September 2024 itu validasi PDD di Sistar ya. Nah, selanjutnya tanggal 27 September sampai dengan 3 Oktober 2024 itu pembukaan ajuan atau balikan asisten ahli sampai dengan guru besar yang mengajukan periode 2 itu di Sijago, aplikasinya adalah Sijago. Kemudian 24 September 2024 itu adalah daftar eligible ajuan kolektor ya bagi asisten ahli kolektor itu melalui Sistar. Kemudian tanggal 26 sampai 30 September itu pengumuman hasil penilaian revisi periode 1 di Sistar juga akan muncul apakah ada revisi atau tidak. 14 sampai 24 Oktober 2024 itu pengesahan periode kedua di aplikasi Sistar juga. Kemudian ada Oktober 2024 itu pelaporan hasil penilaian ajuan kolektor dan terbit surat UKOM ya. Selanjutnya 25 sampai 25 November 2020, 25 sampai 29 November 2024 itu proses penilaian ajuan periode kedua di Sistar. Nah, sehubungan dengan adanya beberapa perubahan alur proses ajuan jabatan akademik dosen yang berbeda dengan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 209/P/2024 yang kemarin itu Bapak Ibu ya, yang masa transisi itu ya, tentang petunjuk dan pelaksanaan layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 0502-RHS-DT.E4-DT.01-01-2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang ketentuan kenaikan jabatan akademik dosen pada masa peralihan serta diseminasi pelaksanaan layanan pembinaan dan pengembangan profesi karir dosen tanggal 6 Juni 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ajuan jabatan yang sudah diajukan ke Sijago akan dikembalikan ke draft dosen untuk dapat disesuaikan kembali dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 384/P/2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen. Yang B itu ada revisi periode 1, di mana yang pertama itu adalah nama-nama yang tidak direkomendasikan pada periode 1 apabila akan menambahkan angka kredit pada Sijago, silakan mengajukan permohonan pengembalian ajuan ke draft dosen pada link berikut ini paling lambat tanggal 17 September 2024, di mana kami akan mengembalikan status ajuan Sijago dari penilaian dikti ke draft dosen dan mohon dapat diajukan kembali ke LL Dikti wilayah 6 melalui Sijago paling lambat tanggal 19 September 2024. Kemudian yang kedua itu tanggal 18 sampai 19 September 2024 kami akan mengundang operator PAKPT, itu adalah operator Sistar dan tim PAKPT untuk mengikuti kegiatan dalam rangka tindak lanjut revisi ajuan periode 1 dengan surat undangan menyusul. Sebagai tambahan informasi, kami akan menyesuaikan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh LL Dikti wilayah 6 sesuai dengan peraturan tersebut. Yang ketiga itu apabila hasil penilaian asesor PAK pada periode 1 itu tidak memenuhi di penilaian administratif dan atau substantif, silakan perguruan tinggi menyiapkan klarifikasi untuk dapat dilampirkan pada surat pengantar dari LL Dikti wilayah 6. Kemudian pada periode kedua, bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang diunggah ke Sijago sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim PAK perguruan tinggi untuk dilakukan validasi dengan merujuk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yang kedua itu tim PAK LL Dikti wilayah 6 akan melakukan verifikasi dan validasi atas pemenuhan syarat khususnya. Yang ketiga, ajuan untuk pengangkatan pertama dalam hal ini adalah asisten ahli atau lektor akan difasilitasi melalui Sijago Bapak Ibu ya. Kemudian penandatangan Dupak, penerbitan surat pengantar untuk lektor kepala dan guru besar, serta penerbitan PAK mengacu pada surat kami nomor 0737 LL6 DT.04.01/2024 tanggal 19 Agustus 2024
tentang persiapan kenaikan jabatan akademik dosen periode kedua. Berikutnya, pada tanggal 21 sampai dengan 23 Oktober 2024, kami akan mengundang operator PAKPT Sistar dan PAKPT untuk mengikuti kegiatan dalam rangka finalisasi ajuan lektor kepala dan guru besar di Sistar. Dan apabila terdapat perubahan tanggal pelaksanaan, akan kami informasikan kemudian. Yang keenam, untuk ajuan lektor, kami akan melakukan penyesuaian file pendukung pada Sijago untuk menyesuaikan dengan dokumen kelengkapan Sistar. Proses ajuan lektor dilakukan di Sijago. Sedangkan untuk penerbitan sertifikat kompetensi melalui Sistar diajukan oleh LLDikti wilayah 6 ke Sistar. Yang ketujuh, PAK dan SK asisten ahli dan lektor diterbitkan oleh Kepala LLDikti wilayah 6. Bersama surat ini pula disampaikan apabila terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan penerbitan SK atau PAK oleh LLDikti 6, maka akan dilakukan peninjauan kembali. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi khusus untuk yang asisten ahli dan lektor tetap melalui aplikasi Sijago saja dulu. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen ya. Tetap semangat untuk mengajukan kenaikan jabatan akademiknya. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.